Nyonya puas tidak? Lumayan. Ini untuk gaun utama. Aku mau satu lagi untuk gaun pernikahan. Oke, tidak masalah. Ini bagus. Si Cheng menurutmu gimana? Si Cheng kangen nggak sama aku? Kangen banget sayang. Hari ini dandan cantik. Untuk siapa? Tentu buat menggoda kamu. Lucy Cheng. Mansheng, kok kamu di sini? Kalian berdua tunanganku sama kakak kandungku. Bisa-bisanya berbuat yang tidak tahu malu. Mansheng, aku mau jelasin sama kamu. Jelasin apa? Jelasin kalian berdua gimana nggak tahu malu. Udah ketahuan sama kamu. Ya udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Aku sama si Cheng cocok. Dia mau nikah sama aku. Dia bilang sama kamu. Hambar? Sama aku paling cocok. Iya kan si Cheng? Guantin, kamu nggak tahu malu. Mansheng, marahnya sama aku aja. Jangan marahin Tintin. Baiklah. Kalau gitu, aku ikhlasin kalian. Gumansheng, kamu gila ya? Kalian harusnya berterima kasih sama aku. Kemenchen, kasih HP-nya ke aku. Cabut fotonya. Nianer, kamu ke toko baju pengantin. Lihat Chenger gimana? Sama kakaknya Man-Man. Oke. Kamu. Maaf, tangan keselip. Gumansheng. Dulu aku nggak nyadar. Kamu licik banget. Dulu aku juga nggak sadar. Kamu punya bakat selingkuh. Kamu. Sayang. Akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang, aku bakal dibully sama mereka. Om. Kalian. Selesai. Air besar menggenangi kuil negara. Gimana nih? Gumansheng? Kamu ternyata sama Om. Gumansheng. Kamu sama OM aku. Ini sebenarnya gimana sih? Ya kayak yang kalian lihat. Kayak gini, kamu bisa sama kakak aku. Aku nggak bisa sama om kamu. Gumansheng, jangan acting deh. Om, aku mana mungkin. Sama kamu. Sayang, kamu mau nikah sama aku. Gumansheng, jangan mimpi deh. Om, aku nggak bakal nikah sama kamu. Gumansheng, kamu kayaknya tadi. Kena apa ya? Sampai ngomong gitu. Tolongin aku. Kalau nggak, aku bakal bocorin rahasia keluarga lu. Semua. Ke media. Oke. Aku nikah sama kamu. Om, kamu. Kalian beneran sama. Gumansheng, kamu pura-pura. Padahal udah lama. Sama Om, selingkuh. Aku tante kamu. Kamu nggak ngerti sopan santun ya? Gumansheng, jangan pura-pura nggak tahu. Kamu berani memukul saya. Saya adalah bibimu. Tidak bisakah saya mendidikmu? Lucy Cheng. Jaga orangmu. Tapi paman kecil. Haruskah saya mengulanginya? Pergi. Bagaimana? Tidak tega. Siapa bilang saya tidak tega? Pria brengsek seperti ini. Saya tidak akan mau mati-matian. Lalu bagaimana dengan saya? Baru saja saya sudah menerima lamaranmu. Apa dia serius? Tenang, Pak Lu. Saya tidak akan memberikan kepada media. Manajer umum. Rapat pemegang saham segera Baik, dimulai. saya mengerti. Nona Gu. Sampai jumpa lagi. Lucy Kang, Gumansheng begitu menghina saya. Kamu tidak membantu saya malah menarik saya keluar. Kamu membuat saya kehilangan muka. Giwenten. Tenanglah, bisakah kamu?
ahli waris keluarga Lu. Sekarang adalah paman kecil saya. Setengah dari industri keluarga ada di tangannya. Kita telah menyinggungnya. Kakek tidak akan membantu kita. Nenek minum air. Beberapa hari yang lalu, Gu Mansheng itu membuat masalah lagi. Benar-benar. Kamu masih berani pulang. Berlututlah. Anak yang tidak berbakti. Tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Nenek menyuruh saya berlutut. Kamu masih berani bertanya. Muka keluarga Gu, semuanya sudah kau buang percuma. Baru saja bertunangan dengan Lu Sicheng. Langsung menggoda pamannya. Nenek. Sudahkah kau memahami situasinya dengan jelas? Seperti ini menuduhku. Adilkah ini bagiku? Tintin sudah melihatnya langsung. Kau masih ingin membela diri. Benarkah nenek? Apakah dia memberitahumu tentang dia dan bercinta di toko gaun pengantin? Aku menangkap mereka basah-basahan. Tintin adalah kakakmu. Kau sendiri yang melakukan hal yang memalukan. Kau malah menuduhnya, melemparkan kesalahan padanya. Bagaimana bisa keluarga Gu memiliki orang sepertimu yang tidak tahu malu? Mansheng, aku ini kakakmu. Bagaimana bisa kau menuduhku seperti ini? Guantin, kau lupa ya? Kau lupa, aku sudah memfotonya. Sekarang kakek Lu sudah pasti tahu tentang perselingkuhan dengan Lu Sicheng. Nenek, Tintin adalah kakakmu. Kau malah menggunakan kata-kata kotor untuk menghinanya. Penjaga, laksanakan hukuman keluarga. Mansheng, aku bantu kamu berdiri. Gu Mansheng, selama aku ada, kau jangan harap bisa masuk ke keluarga Lu. Pergi sana. Mansheng, cuma minta kamu minta maaf sama nenek. Bagaimana bisa kamu memukulku? Bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Kakak, Guantin jangan menghina sebutan kakak. Kamu diam saja. Hajar dia dengan keras. Hajar si gadis itu. Nenek, Berhenti. Begini caranya keluarga Gu memperlakukan tunangan saya. Si gadis itu sudah bertunangan dengan si Chen, tapi masih menggoda Anda. Tidak hanya mempermalukan keluarga Gu, tapi juga merusak reputasi keluarga Lu. Saya hanya ingin memberi pelajaran padanya. Untuk kepentingan kedua keluarga kita. Gu Mansheng, apalagi yang bisa kamu katakan? Nyonya kian salah paham. Saya yang menggoda Mansheng. Tuan Lu, meskipun Anda adalah pewaris keluarga Lu, tapi bagaimanapun juga, Mansheng adalah tunangan si Chen. Guantin dan keponakan saya Lu Sicheng telah berhubungan sebelumnya dan ada foto sebagai bukti. Apakah ini ada kesalahpahaman? Ada kesalahpahaman atau tidak? Tanya saja Guantin. Ayo kita pergi. terima kasih Tuan Lu. Sama-sama. Pergi ke rumah sakit. Bagaimanapun, juga pasangan suami istri tidak boleh memukul orang. Saya tidak merawat istri saya dengan baik. Ambil salep ini. Oleskan 2 kali sehari. Baik, terima kasih dokter. Ayo pergi. Tuan Lu, mengapa Anda tadi mengatakan saya adalah istri Anda? Jika saya tidak mengatakan itu, dokter akan mengira Anda dipukul oleh saya. Jika ini diketahui media, bagaimana reputasi saya? Tapi, Turun dulu, ayahmu sudah menunggumu. Kenapa masih diam saja? Kenapa belum minta maaf ke Mansheng? kakek Lu, karena Lu Sicheng sudah bersama kakakmu, maka aku akan mengabulkan mereka membatalkan pertunangan. Jangan pura-pura Gu Mansheng. Kamu sudah melamarku, di depan mataku. Kamu pura-pura jadi korban buat siapa? Sebenarnya aku dan Tuan Lu tidak ada hubungan apa-apa. Siapa yang percaya omonganmu? Kamu cuma ingin mendekati paman lewat aku, untuk menggoda dia. Oh, semua ini rencanamu ya? Gu Mansheng, kamu licik sekali. Lu Sicheng. Hubunganku dan Mansheng tidak perlu kamu tanya-tanya. Sudah cukup. Karena Mansheng ingin membatalkan pertunangan dengan Sicheng, maka batalkan saja. Tapi mulai sekarang, Mansheng akan menjadi anak angkat Lu. Aku bersedia memberikan 10% saham keluarga Lu sebagai mas kawinnya. Meskipun kamu telah membatalkan pertunangan dengan Mansheng, Guantin, jangan harap bisa masuk ke keluarga Lu. Gu Mansheng, tunggu saja aku. Kalau begitu kakek Lu, aku juga akan pulang dulu. Siunian, antarkan Mansheng.
Terima kasih Tuan Lu. Antar sampai sini saja. Nona Gu sudah membuat keluarga Lu berantakan begini. Mau pergi begitu saja. Apa maksudmu? Meskipun kakek tidak memberikan pernyataan, dia pada dasarnya sudah menyetujui. Luar sudah tahu hubungan kita. Ini menyangkut reputasi keluarga Lu. Apakah Nona Gu tidak mengerti? Jadi maksudmu? Menikah denganku. Tuan Lu. Leluconmu tidak lucu sama sekali. Menurutmu aku bercanda denganmu? Putra tertua keluarga Lu. Calon penerus keluarga Lu. Pria lajang paling top di Haicheng. Wanita yang mengejarmu dari sini bisa mengantar sampai Paris. Kamu tidak bercanda denganku. Lalu apa? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada Guantin dan Lu Sicheng? Tentu saja ingin. Kalau begitu menikahlah denganku. Ini. Besok pagi jam 8, ketemu di depan kantor catatan sipil. Sekarang aku akan mengantarmu pulang. Kupikir Nona Gu tidak akan gugup. Saat itu kamu menarik tanganku dan melamarku. Tidak segalak ini. Kamu mau apa? Kamu yang bilang. Tidak kusangka Nona Gu begitu penakut. Siapa bilang? Hanya saja. Hanya saja apa? Selamat tinggal Tuan Lu. Ini kartu tambahanku, ambil saja. Tidak perlu, aku punya uang. Nyonya Lu, hari pertama pernikahan kita harus memisahkan kamu dan aku. Bukan aku. Setelah menikah Nyonya Lu, harta milikku akan menjadi separuh milikmu. Lalu kakek memberiku 10% saham juga harus diberikan padamu. Jadi kamu menikah denganku untuk 10% saham itu. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama bisnis? Tenang saja, saya tidak akan mengambil sahammu. Ambil saja. Saya masih ada urusan lain. Biarkan Kang Nian mengantarmu pulang. Baik. Nyonya, jika ada kebutuhan langsung sampaikan kepada saya. Manajer Lu bilang, semua permintaanmu akan dia penuhi. Terima kasih asisten Kang. Saya tidak punya kebutuhan. Kamu sudah bekerja keras. Ini adalah tugas saya. Jika Nyonya tidak ada urusan lagi, saya akan pergi dulu. Baik. Kamu membuatku sangat takut. Tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Saya harus mencari sesuatu untuk melindungi diri. Ada apa? Saya pikir karena kita menikah palsu, maka saya perlu membuat kontrak. Agar nanti tidak ada perselisihan yang tidak perlu. Ini yang sudah saya buat. Kamu lihat saja. Kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan. Kamu benar-benar punya ide. Saya pikir beberapa hal lebih baik ditulis hitam di atas putih. Lebih baik. Kalau nanti ada masalah, langsung jalankan sesuai perjanjian. Kamu bisa lihat baik-baik. Jika ada pertanyaan, bisa juga disampaikan. Baik. Karena Nyonya Lu ingin begitu, saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Itu. Saya masih ada satu hal. Katakan. Saya ingin bekerja. Bekerja. Kenapa? Uang yang kuberikan tidak cukup. Bukan masalah uang. Meskipun kau memberi kartu kredit tambahanmu, tapi aku juga ingin usahaku sendiri untuk mencari uang, membuktikan nilainya diriku, dan aku juga ingin tumbuh lebih cepat. Mengambil kembali perusahaanku lebih awal. Baik. Maka bekerja di perusahaan Lu saja. Tidak perlu. Aku bisa mencari pekerjaan sendiri. Jika aku tidak salah ingat, kau belajar desain pakaian kan? Departemen desain kami di Lu adalah yang terbaik di dunia. Jika kau datang, sangat membantumu. Ada apa lagi? Dan, jika kau di sampingku, aku lebih tenang. Sudah, aku tidak bicara lagi denganmu. Aku mau tidur. Hei Gumansheng, kau juga datang untuk perawatan kecantikan. Guantin, kau sudah gila karena selingkuh. Aku datang ke salon kecantikan, tidak melakukan perawatan kecantikan, lalu untuk apa? Justru kalian tidak pergi ke hotel. Cukup aneh. Sombong apa? Kau pikir Lusunya benar-benar akan menikahimu? Guantin,
Kau lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Menurut yang ku ketahui, kakek Lu sepertinya tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Lu. Si Cheng, kau lihat. Gumenshen, kamu sebaiknya segera minta maaf ke Tintin. Kalau tidak aku akan memberimu pelajaran. Lu Si Cheng, kamu sebaiknya bicara dengan sopan padaku. Aku adalah bibimu. Jangan sampai tersebar kabar bahwa keluarga Lu tidak punya rasa hormat pada orang tua. Gumenshen, selama aku ada, kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Lu. Baiklah. Aku akan menunggu dan melihat. Aku ingin tahu siapa yang lebih dulu masuk keluarga Lu. Aku tidak percaya keluarga Lu akan mengangkat seorang selingkuhan. Gumenshen, kamu si manis. Tintin, Guantin, kalau aku jadi kamu, aku akan belajar lebih pintar menjilatku. Mungkin kalau aku senang di depan kakek Lu, aku akan bilang hal baik. Kamu setuju kan, Lu Si Cheng? Lagi pula aku punya 10% saham keluarga Lu. Si Cheng, apa dia serius? kakek tidak tahu. Apa dia sudah pikun? Benar-benar memberinya saham. Lalu bagaimana? Manajer, bawa dia keluar. Apa-apa saja bisa masuk ke sini. Maaf Nona Gu. Ini kelalaian kami. Nona, apakah Anda punya janji temu? Untuk perawatan di sini harus dipesan 2 minggu sebelumnya dan tidak terbuka untuk umum. Gumenshen pasti tahu kan? Apa dia punya janji temu? Nona Gu adalah pelanggan tetap di sini. Dia jelas tidak punya janji temu. Cepat bawa dia pergi. Non, jika tidak ada janji temu, maaf sekali. Apa saya bilang dia ada janji temu? Kamu tidak dengar. Saya pelanggan tetap di sini. Kamu pelanggan tetap, berarti tidak perlu janji temu. Manajer, apa yang kamu tunggu? Cepat usir dia keluar. Non, silakan keluar. Manajer, toko ini selain harus janji 2 minggu sebelumnya, apakah ada cara lain yang tidak perlu janji temu tetapi bisa datang lebih awal? Gumenshen, kamu pikir kamu milik salon kecantikan di sini? Bisa datang kapan saja. Ada orang tidak tahu diri, padahal cuma ayam kampung, malah menganggap diri burung phoenix. Manajer, cepat bawa dia pergi. Siapa yang berani sentuh wanita saya? Sayang kamu datang. Teleponmu tidak bisa dihubungi, jadi saya datang lihat. HP saya habis baterai. Ceroboh. Manajer, istri saya ingin perawatan kecantikan, bisa diatur. Saya segera atur. CEO Lu, meskipun kamu CEO grup Lu, kesini tetap harus janji 2 minggu sebelumnya. Grup Lu kamu tidak mau memaksa jual belikan. Manajer, kamu bilang saya perlu janji temu. Saya segera atur. Mengapa dia bisa langsung membuat janji? Aturan klub Anda. Apakah Anda lupa? Si Cheng, Paman maaf. Lucy Cheng, mengapa kamu minta maaf padanya? Bahkan jika dia pamanmu, apa masalahnya? Jangan lupa, Jangan bicara lagi. kamu berani memukul saya. Seluruh mal kami adalah milik Pak Lu. Pak Lu bisa membuat janji kapan saja. Kapan saja dia mau. Ini miliknya. Guantin, sudah lama saya menyuruhmu untuk lebih pintar. Kamu tidak mau mendengarkan. Manajer, hapus keanggotaannya. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihatnya lagi untuk kedua kalinya. Baik, si Cheng bawa dia pergi. Ayo pergi. Lucy Cheng, lepaskan saya. Apakah kamu bodoh? Saya sudah bilang jangan ganggu Gumenshen. Kamu malah mengganggunya. Lucy Cheng, jangan pikir saya tidak tahu. Kamu cuma cemburu. Kamu melihat Gumenshen bersama pamanmu. Kamu tidak nyaman kan? Pakailah otakmu. Kamu mengganggu pamanku. Apa untungnya bagimu? Apakah kamu masih ingin masuk keluarga Lu? Kita menikah. Apa hubungannya dengan dia? Saya tidak bisa menjelaskannya padamu. Kamu tadi memanggil saya apa? Apa? Saya tidak memanggil apa-apa. Apakah kamu salah dengar? Kamu tadi memanggil saya suami. Panggil lagi. Tidak mau. Berteriak lagi. Suami. APA yang Anda katakan, kakek Lu benar-benar memberikan Gumenshen. Gadis itu memiliki 10% saham. Benar. Gumenshen, aku berkata di depan si Cheng. Si Cheng mengatakan, itu adalah keputusan Pastor Lu. Gadis yang mati itu tidak tahu metode apa yang digunakan. Menelepon Lu Xiunian. Dan kakek Lu terbalik. Seperti ibu rubahnya. Nenek, kita harus mencari jalan keluar. Dapatkan ke Gumenshen 10% saham. Kalau tidak dia akan menikah dengan Lu Xiunian. Kembali ke rumah kita. Tidak bisa menjadi berkah. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Kau harus naik ini untuk bekerja. Tentu saja. Nyonya, Anda sebagai Nyonya Lu, naik ini untuk bekerja. Lalu kami Lu selalu
Di mana saya bisa meletakkan wajah saya? Siapa bilang aku ingin total pergi bekerja dengan nama atas nama Gu Manseng? Pergi bekerja. Bagaimana? Jadilah istriku. Apakah kamu tidak bisa melakukannya? Aku tidak bermaksud. Aku pergi ke departemen desain. Aku akan menjadi Nyonya Lu. Pergi bekerja dengan nama semua orang. Tidak semua memikirkan hukum. Bagaimana saya belajar sesuatu? Lu total. Nyonya benar. Atau biarkan Kang Nian mengantarmu. Jangan. Saya jago kok. Gak boleh. Pak Lu, jangan lupa perjanjian kita. Baiklah. Kalau mau naik ya udah. Sudah, saya pergi dulu. Dah. Kasih tahu ke departemen desain. Selain itu, setiap hari kirim mobil. Ikuti dia. Kurir nggak boleh masuk. Saya bukan kurir. Saya datang kerja. Kerja pakai baju gitu kampungan banget. Terima kasih ya. Bawa tas yang sama kayak saya. Saya beli di Paris loh. Pasti palsu. Santai, jangan terlalu mencolok. Nanti istri Pak Lu datang. Kalian harus ramah ya. Jangan sampai mengecewakan. Sudah tahu. Halo Bu. Celaka-celaka. Lu Xiunian, kamu pengecut. Janji nggak ditepati. Kan sudah janji. Nggak buka identitas saya. Kenapa ada dua istri Pak Lu? Mener yang? Mana yang istri Pak Lu? Cewek ini pakaiannya biasa aja. Bawa helm lagi. Yang ini tinggi langsing. Wajahnya cantik. Tentu yang ini. Halo Bulu. Saya mener desain Yang Tin. Panggil saya Xiao Yang saja. Mereka salah mengira saya istri Pak Lu. Tapi gak apa-apa juga. Gak ada yang tahu. Saya ini cewek kampung. Betul saya istri Pak Lu. Udah ketahuan ya. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Dan maju bersama. Baik Nyonya. Silakan masuk Nyonya. Ini juga bisa. Tapi untungnya, identitas tidak terbongkar. Nyonya Eisenkan saya memperkenalkan. Di sini adalah area istirahat kami. Di sana adalah ruang rapat kami. Dan di sana adalah area kantor umum kami. Halo Direktur Yang. Saya Gu Mansheng. Tolong fotokopi desain di sebelah mesin fotokopi. Dan cetaklah. Nyonya silakan minum teh. Baik. Ini ternyata semua orang-orang yang suka menjilat. Direktur Yang, fotokopi sudah selesai. Letakkan saja di sana. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Departemen Personalia. Mereka merekrut siapa saja. Tidak punya kepekaan sama sekali. Baru saja saya memperkenalkan. Direktur Yang, apakah Anda meragukan kemampuan kerja saya atau meragukan kemampuan Departemen Personalia? Lumayan lihai bicara. Tapi saya tidak terpengaruh. Saya peringatkan Anda. Jika ada sedikit kesalahan dalam pekerjaan, saya akan langsung mengusir Anda. Tenang saja Direktur Yang, Departemen Personalia merekrut saya. Tentu ada alasannya. Dan dalam pekerjaan, saya pasti akan mengerahkan semua kemampuan untuk menyelesaikan tugas saya. Bangun. Pergi ke sana. Ini tempat Nyonya. Silakan duduk Nyonya Lu. Saya lihat sampai kapan Anda bisa berpura-pura. Mener Lu. Apakah perlu saya memanggil Nyonya ke atas? Malam-malam begini. Dia sendirian naik motor. Juga nggak aman. Gak usah, hati-hati ngikutin. Jangan ketahuan. Oke. Naik motor kesayanganku. Woi cewek cantik. Main sama abang yuk. Kamu siapa sih? Main sama abang dong. Minggir sana. Main dong cewek cantik. Awas aku lapor polisi. Lepasin aku. Gak apa-apa kan? Kamu siapa sih? Cewek yang aku lihat duluan. Cepetan minggir. Mati kali lu. Istri bos lu kamu berani ganggu. Wah bos lu. Bos lu dari grup lu. Bos lu maaf. Aku nggak tahu ini istri kamu. Kalau aku tahu. Kamu kasih aku serdes nyali. Aku nggak berani. Kalau cewek biasa, kamu juga mau gitu. Sok-sokan, minum alkohol dikit, langsung gak tahu aturan. Ini melanggar hukum tahu nggak? Maaf Nyonya Lu. Maaf. Itu bilang aja sama polisi. Pulang yuk. Oke. Kalian langsung pergi.
bawa dia ke kantor polisi. Terus motor listrikku bawa pulang. Oh, Lakukan seperti yang Nyonya bilang. Gimana rasanya kerja hari ini? Lumayan. Dengar nada suaranya. Kayaknya nggak seneng ya. Kalau ada masalah, katakan padaku. Aku akan suruh Kang Yan pergi. Tidak usah. Pekerjaan baru memang butuh adaptasi kan? Baik. Gu Mansheng. Dasar anak nakal. Mendapatkan 10% saham keluarga Lu, lalu mau kabur begitu saja. Apa benar? Siapa yang mau kabur nenek? Bisa nggak jangan bicara sembarangan? Coba jelaskan, kenapa kau tidak pulang ke rumah? Jangan kira aku tidak tahu. Kau ingin menguasai saham keluarga Lu, menjadikannya milikmu sendiri. Aku tidak pulang. Apa nenek tidak tahu alasannya? Rumah ini masih ada tempat untukku di sini. Aku pulang hanya untuk dimarahi kalian. Lagi pula, saham itu diberikan oleh kakek Lu padaku. Kalian jangan berharap bisa mendapatkannya. Gu Mansheng, apa-apaan cara bicaramu pada nenek? Nenek cuma takut kamu ditipu. Apalagi urusan kalian denganku. Kalau tidak ada aku pergi kerja dulu. Kamu, anak ini benar-benar memberontak. 100% benar. Aku bilang sama kalian. Aku dengar sendiri dari neneknya. Katanya dia sering tidak pulang malam-malam. Neneknya khawatir dia ditipu orang. Dia malah tidak terima. Memang sudah pasti, dia dijaga orang lain. Ya, Dijaga. Siapa yang dijaga? Gu Mansheng jangan pura-pura lagi deh. So kamu jadi pelakor. Kami semua sudah tahu. Aku bilang juga apa. Mata departemen HRD itu. Ngerekrut orang macam kamu. Aku jadi selingkuhan. Siapa yang nulis skrip ini? Gak heran sehari. Bawa tas edisi terbatas. Ternyata ada sugar daddy. Tapi sugar daddy kamu, kayaknya gak sayang banget sama kamu. Kasih tas palsu buat ngecoh kamu. Nyonya Lu tiap hari ngeliatin tas orang lain. Si Lu ini bener-bener gak punya selera. Nikah sama istri yang kayak gini. Kamu, Pak Lu Anda flu. Saya ambilkan obat. nggak usah. Gu Mansheng, kamu tuh kayak apa? Kamu berani ngejek nyonya. Kamu kayaknya gak mau kerja lagi. Siapa yang ngejek Nyonya? Wakil direktur, yang baru datang ini, sedang ngegosipin nyonya. Saya lagi ngomelin dia. Nyonya bisa kamu gosipin gitu. Potong gaji setengah bulan. Nyonya, Anda lihat penanganannya. Puas kan? Bisa. Akhir minggu ini perusahaan ngadain departemen desain kalian. Caleb Hangen Tennis Buick Team Building. Atur waktu kalian dengan baik. Datang tepat waktu. Ya, Nyonya, Anda lihat nanti. Apa perlu atur mobil jemput Anda? oh nggak usah. Wakil direktur, nyonya diantar sama Pak Lu sendiri. Nggak usah repot-repot. Iya bener juga. Kalau gitu, saya duluan kerja. Ada apa-apa panggil saya aja. Baik. Wah, aktingnya keren banget. Sayang kalau nggak jadi aktor. Ngapain masih diam di situ? Cepetan kerja. Pak Lu. Waktunya janjian sama Pak Li. Sebentar lagi tiba. Kita harus segera pergi. Ikut Nyonya. Kalau sama Pak Li gimana? Di perusahaan ada banyak direktur. Suruh aja salah satu pergi. Mansheng hari ini pertama kali team building. Aku nggak tenang. Baik Pak Lu. Mataharinya terlalu terik. Seharusnya nggak usah datang. Nyonya capek nggak? Mau istirahat sebentar. Ngapain masih diam di situ? Nggak lihat nyonya haus. Ambilin nyonya air. Aku yang ambil. Dia juga harus bisa nerima. Gu Mansheng, percaya nggak? Aku suruh HR pecat kamu. Nyonya berani kamu perlakukan begitu. Cepetan minta maaf sama nyonya. Dia bukan Nyonya Lu. Aku bukan nyonya Lu. Emang kamu. Sudah jangan main-main lagi. Nanti kamu malah kebawa peran. Awas nggak bisa turun panggung. Gu Mansheng, kayaknya kamu nggak mau kerja lagi. Keter Layuan. Berani mukul Nyonya. Kamu berani mukul aku. Sudah. Dari tadi nggak tahan sama kamu. Kan cuma selingkuhan. Sombong apa? Siapa selingkuhan? Siapa yang paling tahu? Kamu ngomong apa sih? Apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang mau nikah sama aku. Menggoda suami orang lain. Bukan itu Suhui ya? Mener yang ayo kita main bola.
Cepat, ambil raket Nyonya. Saya ini tumbuh di desa. Mana pernah main ini? Nyonya sudah lama tidak mainnya. Tangan jadi kaku? Iya, tangan agak kaku. Saya tidak bisa menangkapnya. Nyonya hebat sekali. Memang pantas disebut Nyonya. Skill bermainnya beda. Heba apa heba? Mainnya jelek banget. Kamu bisa main. Kamu bisa, kamu aja yang main. Main ya main. Dia ternyata bisa main tenis. Pasty Demi Sugar Daddy. Berlatih keras ya? Betul. Jody Pellicer malah merasa superior. Nyonya, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nyonya Lu mainnya bagus ya. Sampai raketnya terlempar. Jody Pellicer, kamu malah merasa superior ya? Kamu lebih baik peduli raketmu. Setahu saya, raket ini edisi terbatas. Harganya 20 juta. Tapi tidak apa-apa. Kamu kan Nyonya Lu. Tentu saja. Uang segitu buat Nyonya tidak ada artinya. Benarkan Nyonya? Tentu saja. Hanya 20 juta saja. Ayo lanjut main. Panas ya? Minum air dulu. Halo. Barusan beberapa orang sebuah raket. Tolong ganti rugi. Mata lu buta ya? Ini kan Nyonya Lu? Kalau begitu Nyonya Lu, tolong telepon Pak Lu. Nyonya, telepon Pak Lu. Biarkan Pak Lu membereskan mereka. Tidak bisa dihubungi. Mungkin sedang sibuk. Aku ikut dia saja. Oke. Bisa pakai kartu kredit. Bisa Nyonya. Sudah bilang jangan main-main. Nggak mau dengar. Sekarang terperosok sendiri kan. Kok kamu di sini? Ini rumahku. Aku di sini wajar dong. Maksudku. Kok kamu di kamar mandi kamarku? Pipa kamarku rusak. Jadi aku mandi di sini. Ya sudah, aku pergi dulu. Tunggu. Badannya keren banget. Bikin ngiler. Nyonya Lu. Sudah puas lihatnya. Aku pergi dulu. Nyonya Lu suka. Enggak, Berarti nggak suka dong? bukan. Kita ini nikah kontrak. Harus sesuai perjanjian. Tidak seharusnya. Tidak seharusnya bagaimana? Tidak seharusnya melewati batas. Gu Mansheng. Aku akan menunggu sampai kamu rela. Si Cheng. Aku hamil. Hamil. Silakan atur sendiri. Nggak mungkin. Kita kan sudah pakai pengaman. Lucy Cheng, maksudmu apa? Apa kamu tidak mau menikahiku? Kamu tidak percaya? Kamu bisa periksa ke rumah sakit. Tintin. Dengar aku bicara. Keikaku. Masih tidak setuju kita bersama. Kalau aku melawannya, dan menikahimu, maka keluarga Lu ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku sendiri tidak apa-apa. Tapi yang penting, kamu dan anak tidak boleh menderita. Bukan begitu. Dengan adanya anak ini, aku tidak percaya kakek Lu akan tidak setuju kita berdua. Nanti, kita tidak hanya bisa menikah. Seluruh perusahaan Lu bisa jadi milikmu. Benar. Tintin, kamu benar. Anak ini adalah tawaranku. Besok kita pulang cari kakek. Baik. Siapa yang suruh kalian datang keluar? Kakek. Wan Tin hamil. Anda lihat.
Ini benar. Benar-benar kakek. Kakek Lu, aku tahu Anda membenciku, menyalahkanku merusak perkawinan Si Cheng dan Man Sheng. Tapi aku dan Si Cheng saling mencintai. Anda meskipun sangat membenciku, harus melihat anak ini. Izinkan aku dan Si Cheng. Menggunakan anak untuk mengancamku ya. Si Cheng, karena kakek begitu, tidak setuju kita bersama. Kita putus saja. Nanti, aku sendiri yang besarkan anak. Tidak akan ganggu kamu lagi. Berhenti. Anak keluarga Lu kita. Tidak bisa kau bawa begitu saja. Kalian ingin bersama. Kalau begitu bersamalah. Terima kasih kakek. Jangan hanya duduk-duduk saja. Pergi bekerja di perusahaan. Belajar dengan baik dari Man Sheng. Agar saat anak itu lahir, anak keluarga Lu kita tidak terpengaruh buruk. Apa kau mendengarku? Baik kakek. Hari-hari bahagiamu sudah berakhir, Gu Man Sheng. Zionian. Guantin Hamio. Sekarang biarkan dia bekerja di departemen desain untuk berlatih. Nanti dia bisa bekerja sama dengan Man Sheng. Lagi pula nanti kita semua akan menjadi satu keluarga. Apa kau menyetujui mereka menikah? Tidak ada pilihan lain. Lagi pula yang dikandungnya adalah darah daging keluarga Lu kita. Nona Gu, silakan ikuti saya. Sebentar. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah Lu Si Cheng kita. Tunangan Tuan Muda Lu. Nona Gu. Hari ini datang bekerja di departemen desain. Mari kita sambut. Guantin. Kenapa dia di sini? Nona Gu. Ini adalah Nyonya Tuan Lu. Sepertinya kalian sudah saling kenal. Apakah Lu Xiunian digantikan orang lain? Halo Nyonya Lu. Halo. Nyonya Tuan Lu, berarti dia bibiku sekarang. Gu Man Sheng, kenapa kau di sini? Kemenshan. Kenapa kau masih duduk? Cepat sapa Nona Gu. Halo Nona Gu. Gu Man Sheng, kamu sudah dibuang. Masa masih enak-enak di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Aku wawancara normal, masuk dengan kemampuan sendiri, nggak kayak orang-orang tertentu yang ngandelin tidur sama suami orang. Lupa kasih tahu kamu, kakek sudah setuju. Aku sama Si Cheng kakak udah resmi. Oh, selamat ya. Gu Man Sheng, mending kamu minta maaf sama aku. Kayak gini, kalau aku lagi baik hati, nanti aku minta ampun sama nenek. Biarpun kamu bisa balik ke keluarga Gu, lebih baik daripada di sini. Cuma jadi magang. Guantin, kamu terlalu percaya diri deh. Gu Man Sheng, mending kamu cepetan serahin 10% saham keluarga Lu. Kalau nggak jangan harap bisa tetap di sini. Oke, kita lihat saja nanti. Wah Gu Man Sheng, kok naik ini ke kantor? Masih nggak mampu beli mobil ya? Katanya kamu dibuang sama Lu Xiunian. Siapa bilang aku dibuang? Tunangannya ada di kantor yang sama-sama kamu. Kamu masih ngotot. Bener-bener kayak mamamu yang tulang. Coba ulangi lagi. Jangan-jangan aku yang sobek mulutmu. Kamu berani mukul aku. Gu Man Sheng. Kamu orang. Saya Pa Yang izinin kamu mukul Tintin. Si Cheng, Man Sheng dibuang sama Paman Xiunian. Dia melampiaskan ke aku. Aku sih nggak apa-apa. Cuma anak di perutku. Aku bilang kakek Lu, kenapa kamu diizinkan tinggal di keluarga Lu? Ternyata hamil. Tapi, jadikan anak sebagai taruhan. Guantin, kamu juga berani melakukannya. Si Cheng, lihat dia. Orang. Kamu berani ya? Lu Si Cheng, kamu berani memukul bibimu. Gu Man Sheng, kamu masih bermimpi indah ya? Gu Man Sheng. Kalau saja kamu lebih menarik, kita tidak akan sampai seperti sekarang ini. Kamu juga tidak akan ditinggalkan. Kalau kamu mau mengalah sekarang, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk menerimamu. Lagi pula, aku masih sangat menyukaimu. Lu Si Cheng, kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu. Berhenti. Man Sheng, kamu baik-baik saja. Lu Si Cheng,
Aku sudah memperingatkanmu sekali. Kamu tidak ingat ya? Paman, saya nih. Bukannya kamu sudah meninggalkan Mansheng? Aku katakan sekali lagi, Mansheng adalah wanitaku. Kalau kalian berdua berani menyentuh rambutnya lagi, aku akan membuat kalian segera keluar dari keluarga Lu. Tidak akan lagi, Paman. Pergi. Bukannya kamu bilang Mansheng sudah ditinggalkan. Ini bagaimana? Pasti mereka salah, mengira Suhui sebagai Nyonya Lu. Guantin, aku peringatkan kamu. Kalau kamu ingin masuk ke keluarga kami, jauhi si Gu Mansheng itu. Jauh dariku. Dengar tidak? Pergi. Karena semua orang salah mengira Nyonya Lu. Kenapa saya tidak memanfaatkan kesalahan ini? Sakit. Tidak sakit. Kalau mau menangis, menangislah. Kamu tidak perlu terlalu kuat. Mansheng, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Hei, kalian dengar belum? Jumat ini ada acara tahunan perusahaan. Pak Lu akan datang loh. Benarkah? Pak Lu biasanya tidak pernah hadir di acara tahunan perusahaan. Itu karena Nyonya Lu kita. Nyonya, apakah Pak Lu datang karena Anda? Betul, aku yang minta dia ikut. Wah Nyonya Lu, aku benar-benar iri padamu. Menikah dengan suami sebaik Pak Lu? Kamu harus memperkenalkan para bujangan di sekitar Pak Lu kepada saya ya. Oke, tidak masalah. Nona Gu, kamu mencari saya. Aku tahu kamu bukan Nyonya Lu. Nona Gu, aku salah. Aku mohon, jangan biarkan perusahaan memecat saya. Aku dari desa. Mendapat pekerjaan ini tidak mudah. Kalau kamu tidak mau aku memecatmu, mudah saja. Lakukan sesuatu untukku. Kalau hasilnya memuaskan, aku bisa tidak membocorkan rahasia bahwa kamu memalsukan diri sebagai Nyonya Lu. Baik, aku akan melakukannya. Lihat apa yang dia pakai. Itu koleksi baru dari Fashion Week, dan tasnya. Itu edisi terbatas. Pasti dibeli oleh Sugar Daddy. Lihat, pasti barang KW. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian tidak banyak meningkatkan setiap hari bisnis Anda sendiri. Hanya melihat apa yang dikenakan orang lain. Aku hanya memakai pakaian compang-camping. Apa yang baik untuk kalian? Gandakan upah. Atau rumah bisa hidup lebih besar. Anda bangga. Aku akan membiarkan suamiku. Pelajaran yang baik untuk Anda. Oke. Kalau begitu aku akan melihat kamu Lu. Bagaimana cara mengajariku? Kemenseng, tinggalkan aku sekarang. Semakin banyak gaya. Lucy Cheng, apa yang kau lihat? Anda sedang bagaimana Anda bisa membuat riasan tebal seperti itu? Aku bilang padamu, anak dalam perutmu, jika ada masalah, aku belum selesai denganmu. Cepat bersihkan aku. UPS mereka tahu itu salah. Hei, aku mendengar. Paman akan datang hari ini. Kenapa aku tidak melihatnya? Mereka adalah presiden. Bagaimana bisa datang lebih awal? Itu pasti. Beristirahat di kamar presiden. Hei keluarga Lu. Perawatannya berbeda. Dia juga tidak begitu peduli Gu Mansheng ya. Tidak datang untuk menemaninya. Atau mengatakan, dia menargetkan Anda secara khusus. Anda akan mengambil ini. Masukkan ke dalam air total Lu. Biarkan dia minum. Tapi aku takut padanya. APA yang kamu cekapkan. Apakah kamu tidak ingin menjadi Nyonya Lu yang sebenarnya? Pikirkan. Kalau begitu bangga dengan APA yang saya katakan. Setelah kamu menjadi Nyonya Lu, apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Baik. Presiden Lu. Wah Gu Mansheng, kenapa kamu sendirian di sini? Guantin, aku lihat kamu sehari nganggur saja ya. Mencari perhatian di sini. Marah karena malu? Tampaknya aku benar. Seharusnya kamu lebih peduli. Anak di dalam perutmu. Pakai sepatu hak tinggi seperti ini. Tidak takut jatuh. Hati-hati tidak bisa masuk keluarga Lu. Gu Mansheng, jangan mengutuk aku. Anak di perutku baik-baik saja. Justru kamu lebih baik peduli dengan posisi Nyonya Lu Mu. Apakah bisa bertahan? Hei Nyonya kemana? Hei Nyonya Direktur tentu saja. Bersama Presiden Lu? Aduh, kenapa aku lupa hal ini? Kalian berdua bermain drama. Sungguh lucu. Orang yang tidak tahu pasti mengira Suhui adalah Nyonya Lu. Gu Mansheng, kamu biasanya sombong. Sudahlah,
Hari ini, Bernie di sini berkata kasar. Gumansheng, aku menasihatimu. Sebaiknya kamu minta maaf pada nyonya. Dan minta maafnya. Kalau tidak bagaimana kamu mati. Tidak tahu. Presiden Lu datang. Sudah selesai begitu cepat. Lihat, Presiden Lu tadi tersenyum padaku. Hei, sadarlah. Presiden Lu tersenyum pada kita semua. Semua orang menyapa. Jangan lupa. Lu Zong punya nyonya Lu. Ah, ternyata aku yang terlalu berharap. Mana nyonya Lu? Nyonya kemana? Oh, aku tahu. Wei Ren pasti tadi bersama Lu Zong. Jadi, nyonya tidak ikut. Ternyata, hubungan Lu Zong dan nyonya Lu sangat baik. Kedepannya harus lebih dekat dengan nyonya. Oh, begitu Gumansheng. Nanti jangan menangis terlalu jelek ya. Sekelompok wanita yang tidak tertolong. Tolong semua tenang. Berikutnya, dari Presiden Grup Lu, Lu Zong akan memberikan sambutan. Semua. Alasan saya hadir di acara tahunan ini sepenuhnya karena istri saya. Lihat, Lu Zong melihat ke arah kita. Pasti karena nyonya tidak menyangka Lu Zong tampan sekali dan begitu romantis. Nyonya, naiklah. Gumansheng kok naik? Jangan-jangan dia nyonya Lu? Tidak mungkin. Dia pasti cari perhatian. Untuk menarik perhatian, baru melakukan itu. Tunggu saja lihat dia dipermalukan. Ini adalah istri saya, Gumansheng. Adalah istri sah saya. Kami 2 bulan lalu sudah menikah secara resmi. Saya harap semua yang hadir ingat namanya. Bagaimana ini? Aku ternyata salah mengenali nyonya. Direktur, semuanya salah si Suhui itu. Kita malah ikat, menghina nyonya. Adik ipar ternyata sudah menikah dengan Gumansheng. Gumansheng itu punya 10% saham Grup Lu, ditambah saham adik ipar. Ini benar-benar selesai. Kesempatanku untuk menguasai Grup Lu semakin kecil. Suhui si bodoh itu ternyata gagal. Sial-sial. Sekarang kita semua harus pergi. Si Suhui itu di mana? Pasti ketahuan. Dia malah kabur sendiri. Si brengsek itu, aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku punya satu hal penting untuk diberitahukan ke semua orang. Baru saja, seorang karyawan di departemen desain kami ternyata membawakan segelas air yang sudah diberi obat untukku. Langsung kutungkap di tempat. Ada kejadian seperti itu. Berani-beraninya memberi obat ke Direktur Lu. Benar-benar nekat. Ayam kampung ingin jadi burung phoenix. Grab Lu, ternyata ada orang seperti itu. Benar-benar memalukan. Bawa orangnya ke sini. Kenapa dia? Bukan Suhui ini. Tampangnya lumayan. Tapi bisa melakukan hal seperti itu. Gaya dia dibandingkan nyonya Lu? Benar-benar tidak ada apa-apanya. Hah, ayam kampung mana bisa dibandingkan dengan Phoenix? Suhui, kamu berani menipu kami. Suhui si brengsek itu. Semuanya salah kamu. Kamu bikin kami menghina nyonya. Suhui, aku sudah ingatkan kamu sebelumnya. Jangan main-main. Kamu malah pura-pura. Ketahuan kan? Gumansheng, kamu sembunyikan identitasmu. Padahal cuma mau lihat aku jadi bahan tertawaan. Kamu terlalu menganggap penting banget ya. Aku sembunyikan identitasku karena nggak mau terlalu mencolok. Tapi kamu malah manfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, nasibmu jadi begini. Istrimu benar. Kamu bohongin aku juga. Bikin aku salah paham. Nyonya, aku benar-benar buta. Nyonya, maafin aku kali ini ya. Yang Tin, kamu sebagai kepala departemen desain, gak bimbing karyawan dengan baik. Buat karya yang bagus, malah cari jalan pintas. Kurasa, kamu gak cocok untuk pekerjaan ini. Besok ke HRD, urus surat resign. Dan kamu, kalian semua sama. Manajer Lu, kasih aku kesempatan lagi. Iya manajer Lu. Nyonya, maafin kami. Kalau tahu begini, ngapain dulu? Serahkan dia ke polisi. Dia? Aku memang palsu jadi nyonya Lu. Dia yang suruh aku. Kamu ngomong apa? Mana mungkin aku suruh kasih obat ke manajer Lu? Padahal kamu iri. Gumansheng, iri dia jadi nyonya Lu. Makanya aku disuruh kasih obat. Aku benar-benar bodoh. Aku sampai berpikir, kamu mau bantu aku. Lu kan bos kita, pemimpin grup Lu. Sudah lihat banyak hal. Masa nggak tahu trik kecil ini? Seberapa bodoh pun aku, nggak mungkin aku kasih obat ke Lu. Kalau kamu nggak nurut, aku bakal kasih tahu semua orang. Kamu kerja di klub malam, sama jadi selingkuhan orang. Aku kasih tahu semua orang, bikin kamu nggak bisa hidup di Jiangcheng. Dan, jangan lupa sama anakmu. Aku?
Semuanya aku yang lakukan. Aku iri sama Gu Mansheng. Semuanya aku yang lakukan. Suhui, kamu berani banget ya. Kamu benar-benar nekat. Nggak cuma kasih obat ke omku. Tapi juga mengena wantingku. Cepat usir dia keluar. Tunggu dulu, Suhui. Kasih obat ke Lu, benar-benar gak ada yang suruh kamu. Nggak ada. Semuanya aku yang lakukan sendiri. Kenapa tadi kamu bilang Guantin yang suruh kamu? Suhui, kamu takut apa? Gu Mansheng, maksud kamu apa? Maksud kamu, aku yang suruh dia. Kamu takut apa? Aku gak bilang kamu. Suhui, aku yang suruh kamu. Aku sendiri. Semuanya aku sendiri. Oke. Kalau kamu memang mau tanggung jawab semua sendiri, maka aku akan. Mulai sekarang, kau sudah tidak karyawan grup Lu. Dan sejak saat itu, kau tidak bisa lagi pekerjaan yang terkait dengan desain. Kau harus memblokirku. Aku tidak seperti Lu. Kirim kamu ke Biro Keamanan Umum. Sudah baik padamu. Kau harus berterima kasih padaku. Bisakah saya melakukan ini? Semua mendengarkan pengaturan Mrs. Apa yang kamu lakukan? Tarik dia ke bawah. Katakan, apakah itu hantu? Lu Si Cheng, apa maksudmu? Aku sedang hamil sekarang. Mengancam saya dengan lebih sedikit anak. Katakan, apakah Anda menginstruksikan Suhui? Berikan obat paman saya. Tentu saja bukan aku. Kakek sudah setuju. Bersama, bagaimana saya bisa mengarahkan orang? Obat untuk paman saya. Ini benar-benar bukan dirimu. Bahkan jika aku iri dengan Gu Mansheng lagi, aku tidak akan pergi dan minum obat untuk paman. Bahkan jika itu bukan kau. Tapi aku juga ingin memperingatkanmu. Jangan gerakan pikiranku yang bengkok ini. Atau kau tahu konsekuensinya. Baiklah Si Cheng. Jangan terlalu keras. Kau menakuti anak-anak. Zayuninya, kau menggendongku. Diam-diam menerima sertifikat dengan Mansheng. Apakah Anda tidak menempatkan saya? Orang tua ini ada di matanya. Aku memerintahkanmu. Sekarang segera. Bawa Mansheng kemari. Orang tua, aku tahu apa yang kita dapatkan. Ayo kita pulang. Yang harus datang pasti akan datang. Apa? Dari suaramu kayaknya kamu menyesal ya? Siapa bilang aku menyesal? Yang penting kamu jangan menyesal. Gu Mansheng, aku susah payah memintamu datang ke sisiku. Masa iya aku menyesal? Ayah kami sudah pulang. Kakek Lu. Kenapa masih manggil kakek sih? Mansheng, kita sudah menikah. Harusnya manggil ayah. Ayah. Nah gitu dong. Ayo. Mansheng, duduk. Mansheng. Kamu jujur aja. Siunian ada maksa kamu nggak? Ayah, tentu saja nggak. Aku mau menikah sama dia. Serius? Wah, bagus banget. Siunian ini anak. Dari kecil dingin. Aku cuma khawatir urusan pernikahannya. Nggak nyangka, kalian berdua bisa sampai bersatu. Mansheng. Aku lihat kamu. Ada yada sama Kilyargalu. Kamu memang ditakdirkan. Jadi bagian keluarga Lu. Karena kalian sudah memilih satu sama lain. Kalian harus saling menghormati dan menyayangi. Saling mendukung. Siunian, kamu harus baik sama Mansheng ya. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak mengakui kamu. Ayah tenang aja. Aku akan jaga Mansheng seumur hidup. Iya. Pernikahan ini, kapan dilaksanainnya? Ayah, kami tidak berencana mengadakan pernikahan. Bagaimana bisa begitu? Keluarga Lu menikahi menantu perempuan. Tidak mengadakan pernikahan. Itu bukan berarti membuat seluruh Jiangcheng tertawakan. Pernikahan harus diadakan. Jengke saya. Ya, ayah kita sepakat. Pernikahan ini pasti harus diadakan. Mansheng, kamu tenang saja. Saya pasti akan membuat Siunian menikahimu dengan megah. Dan membawamu ke sini. Tapi Apa lagi? Sudah diputuskan. Ini seharusnya diberikan oleh Ibu Siunian. Sayangnya dia sudah tidak ada. Saya akan memberikannya untukmu. Gelang ini adalah simbol dari nyonya rumah keluarga Lu. oh tidak ayah, ini terlalu berharga. Saya tidak pantas menerimanya. Siunian adalah penerus keluarga Lu. Kamu adalah istri Siunian. Tentu saja, adalah nyonya rumah keluarga Lu. Ambil. Kamu pantas menerimanya. Kakek Lu begitu mempercayaiku. Tapi aku menipunya. Karena kalian sudah menikah. Kapan? Kalian akan memberiku seorang cucu laki-laki yang gemuk.
Ayah ini terlalu terburu-buru. Bagaimana tidak terburu-buru? Lihat Xiunian, dia juga sudah tidak muda lagi. Harus segera. Anak itu tergantung pada takdir. Bagaimana menurutmu, Xiunian? Ayah tenang saja. Kami akan berusaha. Nah gitu dong. Malam ini jangan pulang. Di sini aja. Kita bahas-bahas. Bagaimana caranya biar cepat. Kasih aku cucu yang gemuk. Si Cheng ini kayaknya udah gagal. Aku harus selagi masih hidup. Cepat latih karakter baru. Ayah kamu keren banget. Karakter baru juga kamu ngerti. Jangan lihat aku tua. Tapi pemikiranku. Nggak ketinggalan zaman. Aku juga capek. Aku mau istirahat dulu. Kalian juga tidur ya. Oh iya. Jangan coba-coba kabur. Aku selalu awasi kalian. Kalau nggak coba. Malam ini kita benar-benar tinggal di sini. Bagaimana menurutmu Nyonya Lu? Tapi, kasur cuma satu, gimana tidurnya? Mau suruh aku tidur di lantai? Nggak apa-apa. Maksudku aku yang tidur di lantai. Aku ambil selimut. Kalau kamu ambil selimut sekarang, ayah pasti curiga sama hubungan kita. Nggak apa-apa. Aku tidur di sini. Jangan gerak. Ada laba-laba. Mana-mana. Kamu bohong. Kamu mau apa? Tenang aja. Aku janji nggak ganggu kamu. Nggak akan macam-macam. Tapi kalau kamu nggak tahan pengen nyamperin, aku bisa pertimbangkan. Penuhi keinginanmu. Kamu mimpi kali. Kamu mandi nggak? Gak apa-apa, kamu duluan aja. Aku duluan. Kamu mandi dong. Kamu. Bisa nggak ini diikat? Kan emang nggak ada kancingnya. Aku mandi dulu. Lu Xiunian si brengsek. Pakai senjata rahasia aku. Aku nggak percaya kalian nggak bisa. Kasih aku cucu yang gendut. Ini terlalu transparan deh. Lu Xiunian. Kamu punya baju yang lebih gede nggak? Baju ini terlalu kecil. Lu Xiunian. Gu Mansheng, kamu main api nih. Bukan ini bajunya. Aku lapar. Kayaknya Nyonya Lu barusan belum kenyang ya. Emang. Bukan aku. Semuanya perhatiannya. Mulai hari ini, istriku Lu Mansheng akan menjabat sebagai Direktur Departemen Desain. Semoga kalian bisa bekerja sama dengannya. Istriku sangat berbakat. Pasti bisa memimpin departemen desain kita. Mencapai prestasi baru. Kami pasti mengikuti arahan istriku. Kalau tidak ada keberatan, ya sudah begitu saja. Kalau Pak Lu bilang begitu, mungkin kurang adil ya. Kamu bilang, aku nggak adil gimana? Senior Yang Hadar di sini pernah mengikuti Paris Fashion Week. Meski kakak adalah istri direktur, tapi belum punya karya yang layak. Sama sekali, gimana bisa memimpin departemen desain? Gimana bisa bikin orang percaya? Nona Gu. Ibu Lu, apakah Anda juga meragukannya? Adik, apakah kamu tidak berani? Apakah kamu ingin menggunakan kekuasaan untuk menekan orang? Kenapa tidak berani? Kompetisi desain Ratu 2 minggu lagi. Jika kamu bisa memenangkan hadiah, kami akan percaya. Jika tidak, silakan tinggalkan departemen desain. Baiklah. Baik, mari kita lihat nanti. Gu Mansheng, kamu tunggu saja. Keluar dari Lu Group. Kamu tahu tema Ratu, kompetisi desain busana. Banyak desainer top akan datang. Kamu tahu. Tahu. Lalu kenapa kamu bertaruh dengan Guantin? Apakah kamu tidak percaya kemampuan istri kamu? Atau takut kalau saya kalah dalam kompetisi membuat malu Lu Zong? Saya tidak percaya siapa. Tidak berani tidak percaya kemampuan istri saya. Karena kamu ingin ikut. Saya akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih atas dukungan Lu Zong. Lu Zong,
Rapat internasional online segera. Kalian lanjutkan. Kalian sibuk dulu, saya akan bekerja. Bonus bulan ini dipotong. Lu Zong, saya tidak tahu Anda dan istri. Kamu bicara satu kata lagi. Gaji bulan ini juga dipotong. Kamu cari saya ada apa? Rapat internasional online. Rapat ini berkaitan dengan masa depan Lu Group. Kenapa tidak bilang dari awal? Gaji bulan ini juga dipotong. Lu Zong, berikan saya jalan hidup. Gumansheng? Bagaimana? Pergi minta bantuan pada Tuan Lu? Aku tidak seperti kamu, mengandalkan pria, mengandalkan perut, menggunakan cara-cara yang tidak terang-terangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Guantin, aku menyarankanmu sebelum melakukan sesuatu, coba pikirkan dulu. Jangan anggap semua orang bodoh. Apa maksudmu, Gumansheng? Suhui, dia hanya seorang desainer kecil. Apa dia tahu di mana kamar istirahat Xiunian? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Guantin, bukankah kamu yang menyuruh Suhui memberi obat pada Xiunian? Tidak ada bukti, jangan berbicara sembarangan. Jangan kira dengan menghapus rekaman, aku tak bisa menemukan bukti. Tenang saja. Bukti akan aku temukan. Hanya ingin mengingatkanmu. Jangan sampai keluarga lu mengusirmu dari rumah, baru menangis keras-keras. Gumansheng kamu. Apa yang kamu bawa aku kemari? Memilih cincin berlian untukmu. Sudah lama kita menikah, tapi belum membelikanmu cincin berlian. Aku yang kurang memperhatikan. Kamu tahu aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku peduli. Aku ingin menggunakan cincin berlian untuk mengikatmu, dan biar seluruh dunia tahu. Kamu adalah wanita Lu Xiunian. Tuan, cincin model apa yang Anda inginkan? Pilihkan aku cincin berlian terbesar. Baik Tuan. Cincin ini adalah harta karun toko kami, tapi cukup mahal. Mau lihat model biasa lainnya? Jangan banyak bicara, yang ini saja. Baik. Suka? Bungkus. Apakah ini agak besar? Wanita saya Lu Xiunian. Tentu saja harus memakai cincin berlian terbesar. Kartu ini tidak bisa dipakai. Tidak punya uang sok gaya apa? Lepaskan cincinnya. Apa? Kartu saya tidak bisa dipakai? Sudah dicoba beberapa kali. Lepaskan cincinnya. Kamu bilang kami tidak punya uang. Kamu tahu suami saya siapa? Jangan-jangan orang terkaya Lu Xiunian? Betul sekali. Lu Xiunian. Kamu tidak lihat suami kamu seperti apa? Masa Laksa Union? Cepat pergi. Kalau tidak saya panggil satpam. Panggil manajer kamu. Manajer kami sedang melayani klien penting. Hari ini tidak ada waktu. Saya kasih kamu 3 menit. Segera buat dia muncul. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu siapa? Berani memerintah saya? Satpam. Paman. Kamu kenapa di sini? Paman. Jangan-jangan ini Tuan Lu? Tuan Lu datang. Toko kecil kami tidak menyambut dengan baik. Tidak tahu Horizon Mana Yang and Desaka. Saya segera ambilkan. Saya ingin membeli cincin berlian untuk istri saya. Karyawan kamu tidak mau menjualnya kepada saya. Apa yang terjadi? Kartunya tidak bisa dipakai. Saya kira penipu. Kurang ajar, Tuan Liu. Terlihat sangat berwibawa. Mana mungkin dia penipu? Aduh, maaf. Pak Liu, saya buta marah. Tidak mengenali Anda. Cepat. Yakin dia dari sini. Benar, Paman dan Bibi datang beli cincin berlian. Kalian berani tidak menjualnya pada mereka. Sungguh kurang ajar. Cepat bawa dia ke bawah. Kamu dipecat. Manajer kasih saya kesempatan lagi. Satpam. Tunggu dulu. Kartu ini tidak bisa dipakai. Ini memang kesalahan kami. Ini bukan salah dia. Walaupun dia mata duitan, membedakan perlakuan pada pelanggan. Tapi ini adalah tanggung jawab Anda sebagai manajer. Saya rasa bukan hanya dia. Anda dulu juga seperti memperlakukan pelanggan. Bukan. Jika kami hanya pelanggan biasa, apakah Anda akan memintanya minta maaf dan memecatnya? Memang pantas disebut Nyonya Lu. Beberapa kalimat saja sudah membuat saya tidak bisa membantah. Sensen ini saya berikan pada Nyonya Lu. Sebagai permintaan maaf saya. Wah, kakak sungguh punya muka. 3-4 kalimat saja sudah membuat manajer memberikan harta karun toko ini pada Anda. Wanita saya Lu Xiunian. Tidak akan menerima pemberian orang lain. Hanya akan menerima hadiah dari saya. Saya akan mengirim orang untuk membayar. Baik. Pak Lu, hati-hati di jalan. Pak Lu. Kartu Anda. Saya tidak peduli. Anda juga harus belikan saya satu. Barusan kan sudah saya belikan. Punya saya, tidak semahal Gumansheng. Kenapa kamu selalu suka membandingkan dengan Gumansheng? Sekarang dia adalah bibi kamu. Kamu harus menghormatinya. Lucy Cheng, apa kamu masih menyukainya? Atau tidak bisa melupakannya? Aku peringatkan kamu. Jangan bertingkah aneh di sini. Gila ya. Ayo cepat kembalikan padaku. Kamu setiap hari hanya tahu main game. Sebenarnya, kapan kamu akan menikahiku? Buku keluarga ada di tangan kakek. Dia tidak memberikannya padaku. Bagaimana aku bisa menikahimu? Apa maksudmu?
Apakah kamu berencana membuatku hamil sebelum menikah? Oh iya, aku dengar Gumansheng ikut kompetisi desain busana ratu. Kakek sangat senang. Menurutku kamu juga harus ikut. Asal kamu bisa menang. Kakek pasti langsung setuju. Langsung bisa menyetujui. Ini ide yang bagus. Kenapa kamu datang? Kalau lelah pulang saja tidur. Tidur di sini bisa masuk angin. Kenapa sudah gelap? Bulu sudah jam 10. Yang lain sudah pulang. Hanya kamu yang tersisa. Gambar ini, bagaimanapun aku menggambar tetap salah. Bikin pusing. Biar aku bantu lihat. Kamu bisa lihat gambar. Kamu belum tahu ya? Departemen Desain Grup Lu. Aku yang mendirikannya. Wah, bagus sekali. Cepat bantu aku lihat. Tuan Lu, kamu hebat sekali. Kamu coba perbaiki lagi. Cepat lihat gimana. Pantas saja istri Lu Xiunian. Levelnya pasti juara. Kamu terlalu berlebihan. Banyak desainer hebat ikut kompetisi. Bagaimana aku bisa saingan sama mereka? Harus percaya diri. Percayalah kamu yang terbaik. Terima kasih suamiku. Ulangi lagi. Terima kasih, 2 kata terakhir. suamiku. Gumansheng, salahkan kamu saja. Terlalu ceroboh. Gambar penting ini kenapa ditaruh di sini? Nenek, kali ini kamu harus bantu aku. Kamu tidak bisa biarkan aku, anak dalam perutku, lahir tanpa status. Tintin, nenek pasti bantu kamu. Tidak akan biarkan dia menang. Halo. Mansheng, aku suruh orang bersihkan barang lama di basement. Nemuin barang peninggalan ibumu. Oke, aku segera ke sana. Nenek bilang nemuin di rumah barang peninggalan mama. Aku mau lihat dulu. Nanti ketemu di kantor. Nenek, aku pulang. Nenek. Mansheng, jangan sampai ada apa-apa. Mansheng. Lu Xiunian. Bikin aku khawatir. Kenapa kamu di sini? Nenek telepon aku. Bilang ada barang peninggalan mama. Aku langsung ke sini. Nenekku sangat benci kamu. Masa dia mau telepon kamu? Barang peninggalan ibuku berikan padamu. Tentang barang-barang ibu, aku tidak memikirkannya terlalu jauh. Maaf, lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Pergi. Kenapa pintunya terkunci? Tintin, benar seperti yang kau duga. Lu Xiunian benar-benar datang untuk menyelamatkan Gumansheng. Lu Xiunian sangat peduli pada Gumansheng. Pasti akan menyelamatkannya. Sekarang, mengunci mereka berdua. Besok lomba akan berjalan lancar. Lalu bagaimana? Aku masih harus ikut lomba. Jangan khawatir, aku akan mencari cara lain. Sinyal HP tidak ada. Tidak menyangka mereka bahkan ingin menyingkirkanmu. Lomba desain kali ini, juara pasti aku. Kau buat ulah apa lagi? Aku sudah dapat sketsa desain Gumansheng. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan ganggu Gumansheng itu. Dia didukung oleh Lu Xiunian. Kita tidak bisa melawannya. Kalau saja Lu Xiunian menghilang dari dunia ini, maka keluarga Lu, apakah akan menjadi milikmu sendiri? Lu Xiunian, kau bilang kita, apakah akan mati di sini? Tidak akan. Aku sangat kedinginan. Lu Xiunian, Tetap kuat. kalau aku mati, kau harus menjanda selama 3 tahun untukku. Jangan menikah dengan wanita lain. Aku akan mati tidak tenang. Jinku pun tidak akan membiarkanmu. Aku tidak mau kau bicara seperti itu. Jangan lupa. Kita sudah menandatangani perjanjian. Kalau kamu melanggar perjanjian, kamu harus ganti rugi banyak uang padaku. Dan lagi,
Kamu punya 10% saham keluarga Lu. Kalau kamu mati, itu akan menguntungkanku. Itu memang hakmu. Tidak apa-apa. Tahan dulu, tidak apa-apa. Yang terhormat para tamu undangan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selamat datang di acara ini, untuk mengikuti kompetisi desain busana ratu. Selamat datang semuanya. Kompetisi sudah mau dimulai. Mereka kok belum datang juga. Kamu dan Lu Xiaonian, biarkan saja nasib kalian. Keluarga Lu dan keluarga Gu, semuanya milikku sendiri. Bagaimana, sudah ketemu? Menurut pelacakan ponsel, CEO Lu dan Nyonya Liu ada di villa keluarga Gu. Yakin? Ayo. Kamu harus bertahan. Kamu masih harus ikut kompetisi desain busana ratu. Jangan lupa. CEO Lu. Kang Nian, cepat-cepat. Silakan peserta Gu Mansheng naik ke panggung untuk memamerkan karyanya. Peserta Gu Mansheng ada di sini. Kok Mansheng belum datang juga? Belum ada kakek. Sudah terus menelepon, tapi tidak diangkat juga. Kakek, aku dengar dari orang kantor. Paman dan pergi kencan ke pinggiran kota. Mungkin mereka lupa waktu main. Kita hitung mundur 10 detik. Kalau peserta Gu Mansheng tidak ada di sini, akan dianggap mengundurkan diri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Sayang sekali, peserta Gu Mansheng dianggap mengundurkan diri. Sekarang mari kita persilakan Nona Guantin naik ke panggung. Karya yang saya desain bernama Pink Diamond. Pita Pink mewakili sisi imut seorang wanita. Berlian mewakili sisi anggun seorang wanita. Pink Diamond mewakili imut dan anggun yang bersatu. Gaun ini didesain dengan sangat cantik. Tidak heran keluarga Lu. Kalen menantu, memang beda. Guantin, kamu sebaiknya membereskan sampai bersih, agar saya bisa mewarisi harta keluarga Lu dengan selamat. Cepat ke rumah sakit. Baik Pak Lu. Tidak, ke lokasi lomba. Setelah persaingan yang seru, sekarang saya mungkin pemenang lomba desain busana ratu tahun ini adalah Nona Guantin. Selamat. Pantas dapat. Memang benar. Sekarang mari kita persilakan kakek Lu dari keluarga Lu untuk memberikan penghargaan kepada Nona Guantin. Terima kasih kakek. Hari ini membuat kakek terkesan. Saya umumkan, Guantin mulai hari ini adalah keluarga kami Tunggu Lu. dulu. Mansheng, kenapa kalian datang? Bagaimana saya bisa melihat bahwa saya tidak mati? Kau sangat senang. Kau tidak berkencan dengan paman. Apakah abstain aktif? Siapa bilang aku abstain? Apa yang terjadi? Ayah aku untuk pertandingan ini banyak kerja keras dan kerja keras. Aku tidak akan golput. Lalu mengapa kalian datang terlambat? Mungkinkah Xiaonian menghantuimu? Xiaonian, aku mendengar sejak kau dan Mansheng setelah bersama-sama menjadi tidak peduli. Itu dia? Aku tidak muncul untuk waktu yang lama. Ada rumor seperti itu. Ayah, jangan salahkan Xiaonian. Ini bukan tentang dia. Alasan saya terlambat karena aku dikurung. Rumah tua Gu. Kau memukulku. Apa yang saya katakan? Juga para tetua Anda. Ini adalah nenek dari Gu Mansheng. Nenek tua. Kau mengunci aku dan Mansheng. Ingin membunuh kita. Kau juga punya nenek bernama Mansheng. Bagaimana mungkin ada nenek yang akan cucu sendiri? Anda menyemprotkan darah. Bagaimana mungkin aku bisa? Bagaimana dengan pembunuhan Mansheng? Nenek yang tertekan Mansheng. Sudah terlambat. Bagaimana mungkin dia Daibana? Kakek Lu, kau harus jangan tertipu olehnya. Tintin benar. Anda berbicara tentang bukti. Bukti, tentu saja ada. Ibu Gu yang mengarahkan kami, Tuan Lu dan Nyonya Lu, tertutup. Tolong Lu Zhong kasihanilah kami. Maafkan kami. Tolong Lu Zhong maafkan kami. Kami juga diancam oleh Nyonya Gu. Omong kosong. Kapan saya menyuruh kalian? Pace di Gu Mansheng. Mencari mereka berdua. Untuk memfitnah saya dan nenek. Kakek Lu, jangan percaya Gu Mansheng. Kalian bilang Nyonya Gu menyuruh kalian. Ada bukti apa? Kalian benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Nyonya seperti yang Anda duga. Lu Zhong datang untuk menyelamatkan Gu Mansheng. Apakah pintu dikunci? Terkunci. Ingat pasang beberapa kunci. Ada bukti apa?
bahwa ini suara nenek. Bagaimana jika ini hasil sintesis? Sangat sederhana. Serahkan ke polisi. Verifikasi saja pasti jelas. Dan ini. Selesai. Nenek, selesai. Gumansheng, aku akan melawanmu. Tintin. Anakku, Cepat panggil dokter. Bawa Guantin ke rumah sakit. Yang lain serahkan ke polisi. Kakek ini semua kesalahan saya. Hukumlah saya. Mulai hari ini. Kamu bukan lagi kuku Kilyargalu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Pergilah. Kakek, jangan kakek. Berikan saya kesempatan lagi. Ada orang, bawa dia pergi. Kakek saya mohon. Gimana persiapan pernikahannya? Ayah aku akan segera mengaturnya. Kamu beritahu Jiang Cheng, Siniwa orang Penteng, bulan depan, untuk Siunian dan Mansheng. Akan diadakan pernikahan besar-besaran.